hasil kerja kelompok kita mengenai perancangan basis data reservasi hotel, khusus studi kasus sistem reservasi Hotel Nusantara, pendekatan IRD dan logical record struktur, yang dianggotai saya sendiri, Muhammad Hasnaisa, Muhammad Malik, Muhammad Aldi Sulaiman, dan Jaki Satria Juliansyah. Untuk pembahasan bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan. Bab 3, tinjauan teori, konsep basis data, IRD, dan LRS. Bab 4, bab 3, perancangan sistem, studi kasus, IRD, dan LRS Hotel Nusantara. Bab 4, penutupan, kesimpulan, dan saran pengembangan. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan manfaat perancangan basis data reservasi hotel. Mengapa perancangan ini diperlukan? Pertama, industri perhotelan Indonesia bisa didorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun COVID-19. Yang kedua, sistem reservasi konvensional berbasis catatan manual, spearhead, dan terhadap kesalahan, ketidakakuratan data, dan inefisiensi proses bisnis. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, Hotel Nusantara, hotel berbintang 3 dengan 150 kamar, masih mengandalkan split set sederhana yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Apa yang ingin dicapai? Pertama, memahami konsep dasar perancangan basis data rasional dalam konteks sistem informasi perhotelan. Yang kedua, merancang relationship diagram atau IRD untuk sistem reservasi hotel yang komprehensif. Yang ketiga, merancang local record struktur atau IRS berdasarkan IRD yang terdapat, mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi penunjukan dalam sistem reservasi hotel. Yang kelima, menghasilkan rencana basis data yang efisiensi, bebas dari revisi, dan mendukung integritas data. Manfaat teori dan praktis. Yang keempat, teori memberikan pengembangan pemikiran terhadap pengembangan sistem informasi, khususnya perancangan basis data, menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya terkait perancangan basis data sistem reservasi hotel. Memperkaya khasanah ilmu, pengetahuan mengenai di dalam LRS dalam konteks nyata. Manfaat praktis bagi pengelola hotel, Ancol membangun sistem informasi reservasi yang terefisiensi dan struktur bagi mengembangkan sistem, menyediakan fondasi perancangan basis data dapat diimplementasikan. Bagi siswa, panduan memahami proses perancangan basis data dapat secara sistematis. Bab selanjutnya akan dilakukan oleh saudara Muhammad Aldi. Oke, baik. Bab 2, tinjauan teori. Next. Basis data dan model relasional. Basis data dan DBMS. Kumpulan data yang terorganisasi secara sistematis sehingga dapat disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien. Dikelola melalui database manajemen sistem atau yang disingkat DBMS. Perangkat lunak untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke basis data. Model rasional diperkenalkan oleh I.F. Codd pada tahun 1970. Data ini diorganisasikan dalam tabel 2 dimensi, berisi baris atau disebut tabel, dan kolom, bisa disebut atribut. Dihubungkan melalui kunci utama dan kunci asing. Konsep kunci, primary key, atribut unik pengidentifikasi setiap baris dalam tabel.
Origin key, atribut yang merujuk primary key. Tabel lain menciptakan antar tabel. Normalisasi, proses pengstrukturan tabel untuk mengurangi redundansi dan menjaga integritas data. Next. Dari diagram konseptual ke struktur tabel. Entity Relationship Diagram (ERD) memvisualisasikan entitas, atribut, dan relasi secara konseptual. Logical Record Structure (LRS) menerjemahkan ERD tersebut menjadi struktur tabel logis untuk melalui 4 aturan transformasi yang ada berikut. 1. Entitas tabel. Setiap entitas pada ERD diubah menjadi satu tabel pada LRS. 2. Atribut menjadi kolom. Atribut entitas menjadi kolom tabel. Atribut kunci menjadi primary key. Relasi 1:n FK. Primary key sisi 1 ditambahkan sebagai origin key di sisi many. Relasi M/n. Kemudian tabel baru dibuat, tabel penghubung berisi primary key dari kedua entitas berelasi. Bab 3 perancangan sistem akan dilanjutkan oleh Saudara Mali. Perancangan sistem. Studi kasus, identifikasi entitas, perancangan ERD dan LRS Hotel Nusantara. Next. Profil Hotel Nusantara. Terdapat 3 kart di atas, yang di paling kiri ada bintang yang nilai 3, di tengah ada 150 yaitu kamar, dan 4 yaitu tipe kamar. Di bawahnya ada jenisnya, ada tipe kamar standar, deluxe, junior suite, dan di sebelahnya fasilitas tambahan seperti kolam renang, pusat kebugaran, restoran, ruang pertemuan, dan layanan laundry. Next. Next. Kebutuhan fungsional sistem. Terdapat 6 jenis. Yang pertama data tamu, yaitu mencatat dan mengelola data tamu termasuk informasi pribadi dan riwayat reservasi. Kedua ada ketersediaan kamar, yaitu menampilkan ketersediaan kamar berdasarkan tanggal check-in atau check-out. Selanjutnya ada proses reservasi, yaitu memproses reservasi kamar baik walk-in maupun pemesanan di muka. Selanjutnya ada pembayaran, yaitu mengelola transaksi pembayaran dan menghasilkan invoice secara otomatis. Selanjutnya ada fasilitas tambahan, yaitu mencatat penggunaan fasilitas tambahan dan menghitungnya dalam tagihan. Lalu ada laporan operasional, yaitu menyediakan laporan operasional harian, mingguan, dan bulanan. Udah ya? Belum ya? Oke, halaman selanjutnya. Selanjutnya ada entitas dan atribut sistem reservasi hotel.
bawahnya ada tabel. Yang nomor pertama ada entitasnya tamu, atribut utamanya ID tamu, nama email, nomor telepon, alamat, identitas, jenis identitas. Keterangannya menyimpan data tamu hotel. Lalu nomor 2 ada kamar, atributnya ada nomor kamar, ID tipe, lantai, status kamar. Keterangannya menyimpan data kamar hotel. Lalu yang ketiga ada tipe kamar, atributnya berupa ID tipe, nama tipe, kapasitas, harga per malam, dan deskripsi. Keterangannya yaitu menyimpan jenis atau tipe kamar. Lalu nomor 4 ada reservasi, ID tamu, nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, status, dan tanggal reservasi. Keterangannya menyimpan data pemesanan kamar. Lalu ada pembayaran, ada atributnya itu ID pembayaran, ID reservasi, jumlah, metode bayar, tanggal bayar, status bayar. Keterangannya adalah menyimpan data transaksi pembayaran. Lalu ada nomor 6, fasilitas. Atributnya ID fasilitas, nama fasilitas, deskripsi, daya tambahan. Keterangannya menyimpan data fasilitas. Dan yang terakhir ada pegawai. Atribut utamanya berupa ID pegawai, nama, jabatan, nomor telepon, email, tanggal bergabung. Keterangannya yaitu menyimpan data pegawai hotel. Lalu ada tabel tentang relasi antara entitas sistem reservasi hotel. Oke, tabelnya ada berupa entitas, relasi, kardinalitas, dan entitas 2. Ada tamu, ada reservasi, ada kamar, ada reservasi lagi, ada pegawai. Dan relasinya juga ada melakukan, ada mencakup, ada berjenis, ada menghasilkan, ada menggunakan, ada menangani. Oke, jadi tabel ini semuanya punya pasangannya masing-masing. Oke, next. Oke, halaman selanjutnya itu ada sejumlah LLS-nya. Belum. Entity relationship diagram, yang artinya hubungan entitas antar diagram di database Hotel Nusantara. Oke, Anda bisa melihat di sini terdapat jenis database, ada atributnya apa saja, program key-nya ada, dan atribut-atributnya yang lain. Di sini ada kamar, ada pembayaran, reservasi kamar, di mana semuanya ini saling berhubungan atau bisa disebut dengan relationship diagram. Ini hubungan antar entitas atau antar atribut dan entitas dalam database Hotel Nusantara. Oke, selanjutnya. Belum. Belum.
keluar anjir. Oke, halaman ini adalah hasil transformasi ERD ke LRS. Di sini ada tamu, ada tipe kamar, ada pembayaran, ada reservasi fasilitas, ada kamar, ada reservasi, lagi ada fasilitas, ada pegawai. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya di sini ada tabel tentang kamus data tabel reservasi. Ada nama field atau nama kolom. Di bawahnya ada ID reservasi, ID tamu, nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, status, tanggal reservasi, dan ID pegawai. Sebelahnya ada tipe data berupa integer, paragraf, date, enum, data time, hashtag. Ukurannya ada 11, 10, ada 20, ada juga yang nggak punya ukuran. Terus untuk key-nya ada foreign key dan primary key. Keterangannya ya Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Jaki Satria. Oke, sekarang logical record struktur atau LRS dari Hotel Nusantara. Yang pertama ada sistem manajemen hotel, dari tamu, pegawai, fasilitas, ada tipe kamar, ada reservasi, pembayaran, dan reservasi fasilitas. Dan ini ada atributnya berupa nama, email, dan macam-macam. Oke, next. Kita ke bab 4, menutup. Hasil perancangan basis data. Hasilnya pertama ada perancangan basis data relasional untuk sistem reservasi Hotel Nusantara berhasil dilakukan menggunakan pendekatan IRD dan LRS yang menghasilkan 8 tabel yang saling berrelasi. Yang kedua, IRD yang dirancang merepresentasikan seluruh kebutuhan bisnis hotel secara komprehensif dengan 7 entitas utama dan 6 jenis relasi, termasuk relasi many to many antara reservasi dan fasilitas. Yang ketiga, LRS yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan Third Normal Form 3NV sehingga meminimalkan redundansi data dan mencegah anomali pada operasi data. Yang keempat, perancangan ini mencakup seluruh aspek operasional hotel, manajemen data tamu, persediaan kamar, reservasi, pembayaran, hingga fasilitas tambahan. Yang kelima, rancangan basis data ini siap dilanjutkan ke tahap implementasi menggunakan DBMS, DBSQL, PostgreSQL atau Oracle. Rekomendasi pengembangan dilanjut. Yang pertama, implementasikan rancangan ke DBS yang sesuai. MySQL dikomunikasikan karena source handal dan didukung komunitas besar. Kedua, lakukan pengujian dengan data nyata Hotel Nusantara untuk memastikan seluruh skenario penggunaan dapat ditangani dengan baik. 3. Tambahkan fitur manajemen rate kamar dinamis berdasarkan musim atau tingkat hunian. Yang keempat, mempertimbangkan penambahan entitas review atau untuk menampung langsung tamu di era digital. Yang kelima, lengkapi sistem dengan mekanisme backup dan recovery yang baik untuk melindungi data operasional. Yang keenam, eksplorasi basis data NoSQL sebagai pelengkap khususnya untuk data tidak terstruktur seperti ulasan tamu. Oke, next. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Maaf bila ada salah kata atau kesalahan teknis. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.